Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita mengucap syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita dapat berkumpul untuk mengikuti pembelajaran secara daring di pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan untuk menampilkan lagu Garuda Pancasila. Mbak Cinta minta tolong. Ya berarti ini keluar dulu dong. Iya. Sebentar ya anak-anak. Untukmu Pancasila ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bu, Dava berisik. Sudah? Sudah. Baik. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, sebelum itu Ibu Guru akan bertanya nih kepada anak-anak. Siapa yang di sini tuh kemarin melakukan kebaikan? Siapa? Ayo. Kebaikan apa? Bu, izin tanya dulu, kok nggak di absen? Aku belum di absen, Bu. Oh iya, betul. Terima kasih ya Mbak Cinta sudah mengingatkan. Itu nanti Dava hilang. Baik, sebelum memulai kita Guru akan absen dulu ya. Baik. Nah, yang pertama Mbak Salsa. Hadir Ibu. Nah, hadir. Kemudian Mbak Cinta. Hadir, Bu. Alia. Hadir. Nanda hadir nggak? Hadir, Bu, hadir. Kemudian Mas Bagas hadir nggak? Hadir. Iya Mas Bagas nggak on cam Ibu. Ayo on cam semua. Mau ikut pembelajaran, ayo. Dava Bu nggak mau on cam. Ya Dava juga Bu. Ayo on cam. Kak, kalau nggak on cam coba dijelaskan kenapa tidak on cam. Bentar, lagi error ini Bu, kamera ditemukan. Error. Dibuka ya kameranya ya. Bohong Bu. Saya lanjutkan ya. Kemudian Mas Dava hadir apa enggak? Hadir. Kemudian Mbak Wiyanda hadir nggak? Hadir Ibu. Oh baik. Nanti hadir semua ya. Dimohon untuk menyalakan kameranya supaya kita semangat mengikuti pembelajaran bersama-sama. Nah,
Nah, seperti yang Ibu tanyakan tadi nih. Nah, anak-anak itu suka nggak sih melakukan misalnya membantu orang tua atau menolong teman? Suka? Suka. Wah, Iya, Bu, bagus. capek. Hebat ya. Nggak Kenapa, suka Mas Bagus? capek. Nggak suka capek bantu orang. Oh, capek. Tapi padahal nih, kebaikan yang kalian lakukan itu sebenarnya itu termasuk pengamalan sila keberapa coba. Itu ada maknanya loh. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana meneladani perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, jadi kalau melakukan kebaikan itu tidak boleh capek, harus dilakukan ikhlas hati karena itu semua ada maknanya. Nah, jadi kita masuk ke dalam itu meneladani Pancasila. Bisa dilanjutkan untuk slide berikutnya. Bapak lagi bangun manuk. Iya kayaknya Bu. Apa? Apakah sudah beres? Ini lagi kacau Bu, saya Bu. Oh, Lanjut Bu, Ya. maaf Bu. dimohon untuk mendengarkan Bu Ruben menjelaskan ya dengan bersih sendiri ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu mengenal tokoh yang meneladani Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, memahami perilaku apa saja yang sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian yang ketiga, yaitu meneladani perilaku yang sesuai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Selanjutnya, apa persepsi nih? Anak-anak tahu berdua tokoh di atas itu siapa? Soekarno yang mana nih? Kanan atau kiri? Dari Soekarno Bu. Yang kiri Soekarno, yang kanan siapa? Dan Aidil. Siapa? Aidil. Yang kiri Soekarno, yang kedua Ki Hajar. Benar. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa saja sikap yang diladani dari dua tokoh di atas, yaitu dari Soekarno dan Ki Hajar Dewantara. Yuk lanjut. Slide selanjutnya. Yuk lanjut. Mungkin karena ini pembelajaran secara daring jadi banyak pelajarannya, jadi anak-anak mohon bersabar saja. Kita melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang karena kita belum bisa melakukan pembelajaran sekarang. Nah, dia meneladani tokoh Pancasila. Nah, ini adalah gambar yang tadi di sebelah kiri anak-anak adalah Insinyur Soekarno. Nah, itu adalah kesalahan nama yaitu Insinyur Soekarno. Nah, bisa dibaca. Siapa yang mau membaca? Siapa yang mau membaca? Dapat. Apa? Dapat. Ayo dibaca dapat. Insinyur Soekarno adalah sosok yang mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan dan perjuangannya. Dia menghormati keberagaman agama sebagai sila pertama. Sila pertama itu apa ya? Pertama apa? Ayo. Apa nggak dengar?
Sila pertama, Bu. Sila pertama, apa ada yang tahu tidak? Nah, betul. Anda betul. Terus Baik. sila pertama itu Tuhan yang Maha Esa. Masih dilanjut Mas Dewan? Perjuangkan bangsa dan Indonesia merdeka. Dalam kepemimpinannya, dia selalu mengedepankan musyawarah supaya nilai sosial bergerak dan kecil. Menjadikan catatan dalam membangun bangsa yang berbasis Pancasila. Ya, Bu. Nah, jadi berdasarkan bacaan tersebut nih, teman-teman sudah paham atau belum tentang perilaku apa sih yang harus diteladani dari tokoh Insinyur Soekarno? Nah, yang pertama yaitu memperjuangkan harkat kemanusiaan dengan melawan penjajahan. Kemudian menyatukan seluruh elemen bangsa demi Indonesia merdeka. Yang kita tahu bahwa Insinyur Soekarno yaitu adalah pahlawan nasional ya, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, hal itu patut kita teladani. Misalnya dengan apa? Misalnya dengan belajar dengan giat untuk menjadi murid-murid atau anak yang hebat yang nantinya akan mempertahankan kedaulatan Indonesia di kemudian hari. Kemudian beliau juga mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, misalnya merumuskan jasa negara. Apa itu jasa negara? Nggak tahu. Pancasila. Nah, Pancasila beliau merumuskan jasa negara itu dengan musyawarah mufakat. Itu ikut berpendapat tidak apa namanya, beliau itu tetap menghormati pendapat dari tokoh-tokoh lain, jadi harus menghargai pendapat dan tidak boleh merasa paling benar sendiri ya teman-teman. Kemudian lanjut slide berikutnya. Nah, yang kedua yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, biar cepat jadi Bu Guru saja yang menjelaskan langsung ya. Jadi, Ki Hajar Dewantara meneladani Pancasila melalui perjuangan pendidikan yang humanis, nasionalis, dan demokratis. Ia menjunjung nilai ketuhanan dan menanamkan budi pekerti, perjuangan hak pendidikan tanpa diskriminasi atau kemanusiaan, kemudian membangun semangat persatuan melalui taman siswa, menerapkan musyawarah dalam pendidikan atau kerakyatan, dan membuka akses pendidikan seluas-luasnya demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sila keberapa ya? Sila kelima, Bu. Nah, pintar semua. Sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Ki Hajar Dewantara itu membuka akses pendidikan seluas-luasnya demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Ki Hajar Dewantara itu merupakan tokoh pendidikan, yaitu tokoh yang mendapatkan julukan sebagai Bapak Pendidikan ya. Nah, jadi untuk apa Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah-sekolah itu? Untuk supaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bahwasanya rakyat Indonesia itu mendapatkan hak pendidikan secara merata, secara adil. Nah, itu adalah sosok yang bisa kita teladani dari perilaku tokoh Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau itu sangat peduli kepada rakyat kecil dan berjuang agar semua orang Indonesia ya itu mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi tidak ada yang bodoh, semua harus pintar seperti anak-anak. Nah, menuntut ilmu dengan bersekolah seperti sekarang pembelajaran itu merupakan sudah termasuk meneladani tokoh dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ayo ke slide berikutnya. Kemudian makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Nah, yang pertama, bintang. Bintang itu sila pertama ya. Sila pertama, ketuhanan yang
Maha Esa. Maha Esa. Ya, betul. Nah, maknanya apa? Yaitu menghormati dan hidup rukun antar umat beragama. Jadi, dalam sila pertama ini bermakna bahwa kita itu sebagai satu kesatuan dari negara Indonesia itu harus hidup rukun antar umat beragama, baik kita Muslim atau non-Muslim seperti agama Hindu, Buddha, Kristen dan lain-lain. Kita harus hidup rukun sebagai satu warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini memiliki makna bahwa kita harus bersikap adil, menghargai sesama, dan saling membantu. Jadi kita sebagai warga negara itu harus saling membantu, tidak boleh saling mencemooh, tidak boleh saling saling menjelek-jelekan. Nah, ini merupakan makna dari sila kedua. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, dilambangkan dengan pohon beringin. Maknanya apa? Itu menjaga persatuan dan bekerja sama dan tidak membeda-bedakan. Persatuan, jadi kita harus bersatu sebagaimana warga negara Indonesia. Kita harus bersatu dengan banyaknya suku bangsa, agama, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, kita harus tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mencemooh, kita harus saling menghormati, saling mendukung satu sama lain, dan hidup rukun. Nah, kemudian sila keempat, kemanusiaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya yaitu mengutamakan musyawarah dan menghargai pendapat teman. Jadi kalau misalnya kalian berdiskusi nih, mengerjakan tugas kelompok, harus bekerja semua, jangan hanya satu atau dua yang bekerja, yang lainnya diam saja. Nah, kalian itu harus saling memberikan pendapat satu sama lain. Nah, yang lainnya ketika memberikan pendapat, kalian mendengarkan, kemudian menghargai, memberikan masukan, dan lain sebagainya. Jadi jangan gunakan musyawarah untuk saling berseteru, melainkan saling memberikan masukan, memberikan ilmu, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila kelima ini yaitu menjunjung keadilan dan berbagi, tidak egois. Jadi kalian harus adil, misal nih seperti di rumah, nah siapa nih yang suka bertengkar dengan adiknya, itu tidak boleh ya, karena itu tidak mencerminkan sila Pancasila, yaitu sila kelima. Kalian harus adil, saling misalnya berbagi makanan, berbagi jajan, tidak boleh pelit. Nah, kepada temannya tidak boleh pelit, kalau ada yang pinjam pensil nggak boleh. Nah, itu tidak mencerminkan sila kelima. Kalian harus saling membantu, saling adil. Kalau ada temannya minta jajan kalian, ya kalian kasih, tapi ya kalau minta jangan diminta semua ya, karena harus adil. Adil itu mencerminkan sila kelima. Ayo lanjut. Bekas pelit, Bu. Halo? Itu sama bekas pelit. Nah, Bagas, ayo. Tidak boleh pelit ya. Anak-anak itu tidak boleh pelit karena tidak mengenal sila kelima. Nah, kalau kalian menjadi anak-anak yang baik, mau menjadi anak-anak yang Pancasilais, kalian harus mencerminkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila baik itu. Pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Itu harus dicerminkan semua. Jadi, kalau kalian mendapati teman kalian pelit atau sebagainya, kalian harus menasehati, itu tidak boleh, kalian harus ini, harus mencerminkan sila ini, harus mencerminkan sila ini, seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, saya nggak punya uang, Bu. Dalam? Makanya pelit. Saya nggak punya uang, makanya pelit. Nah, seperti yang Bu Guru katakan tadi ya, kalau kalian melihat situasi kondisi, kalau tidak punya uang, ya jangan berarti tidak boleh lah, aku nggak punya uang kok. Nah, jangan seperti itu, tapi ngomonglah yang baik sama teman. Maaf ya, aku belum bisa berbagi nih karena aku
uang sakunya sedikit misalnya, atau aku belum makan nih jadi aku nggak bisa berbagi ya, maaf ya, seperti itu. Jadi harus ada kata-kata yang baik, jangan terkesannya pelit, tapi walaupun kalian tidak punya uang, kalian pelit. Nah, jangan, tapi harus dengan bersikap dan berkata yang baik, misalnya mohon maaf ya teman, aku nggak punya banyak uang jadi aku belum bisa berbagi, seperti itu. Nah, boleh lanjutkan ya. Kemudian sikap yang sesuai sila pertama. Yang pertama, berdoa sebelum tidur, sebelum tidur, setelah bangun tidur berdoa, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, seperti kita yang tadi lakukan di awal pembelajaran, kita berdoa. Nah, itu sudah mencerminkan sila pertama. Jadi teman-teman, anak-anak itu sudah mencerminkan sila pertama dari awal pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga, ikut kegiatan keagamaan di lingkungan rumah, pengajian, kerja bakti, kalian mengaji setiap sore, itu mencerminkan sila pertama, itu bagus sekali. Yuk lanjut. Nah, kemudian sikap sesuai sila kedua. Kemudian sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang mencerminkan perilaku yang mencerminkan yaitu membantu adik atau kakak yang kesulitan, seperti tadi guru katakan, misal teman atau kakak kalian misal pinjam pensil nggak punya, nah kalian pelit, tidak boleh, karena itu tidak mencerminkan sila kedua. Kalian harus saling membantu, saling meminjamkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu menjenguk teman atau guru yang sakit. Jadi kalau teman kalian sakit, tidak saja, tapi dijenguk, ditanyakan bagaimana kabarmu, kamu sudah sehat atau belum, sudah minum obat atau belum. Jadi itu mencerminkan sila kedua ya. Dan ketiga, ikut menjenguk tetangga yang sakit. Nah, seperti yang kedua tadi itu sama ya. Jadi kalau tetangga kalian ada yang sakit, dijenguk, bawalah buah-buahan biar dia itu sehat kembali, jangan dibiarkan saja. Paling dia bakal sembuh sendiri. Nah, itu tidak mencerminkan sila kedua. Lanjut. Sikap yang sesuai sila ketiga sekarang. Nah, yang pertama, makan bersama keluarga. Nah, makan bersama keluarga ini mencerminkan sila ketiga. Karena apa? Sila ketiga kan berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, makan bersama keluarga ini kan sama saja dengan kita berkumpul bersama, kita bersatu ya di meja makan, itu kita bersatu melakukan apa yang kita lakukan itu secara bersama-sama dengan anggota keluarga. Jadi kalau kalian makan di rumah itu jangan sendiri-sendiri. Kalian harus bisa makan bersama dengan keluarga. Kalau kalian di rumah ada ibu ayah, makanlah bersama mereka. Kalau ada nenek, makanlah bersama mereka. Jadi tidak harus utuh, melainkan mungkin di sini teman-teman itu tidak ada yang keluarganya tidak utuh dan sebagainya, ya itu tidak apa-apa. Nanti siapa saja yang ada di rumah, nah kalian ajaklah untuk berkumpul bersama, bisa bercengkrama, bisa makan bersama, atau saling berbagi cerita, itu mencerminkan sila ketiga. Kemudian berteman dengan semua siswa tanpa membeda-bedakan. Nah, anti bullying ya, jadi sikap sesuai sila ketiga yaitu kita berteman dengan siapa saja, baik itu dia berasal dari Jawa, Sunda, Sumatera, dan lain sebagainya. Kita harus saling berteman, tidak boleh saling menjelek-jelekan, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh membuli. Kemudian yang ketiga, ikut serta dalam kerja bakti. Nah, ini juga mencerminkan sekali sila ketiga. Bagaimana? Berkaitan dengan nilai persatuan, kita bersatu untuk membersihkan lingkungan dengan pekerja bakti, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi kita tinggali bersama, seperti itu. Yuk lanjut. Kemudian sikap yang sesuai sila keempat, bermusyawarah menentukan tempat liburan keluarga. Nah, ini juga ya seperti tadi ketika kita berkumpul bersama kemudian menentukan sila keempat dulu Kak. Menentukan tempat liburan.
liburan bersama. Karena sila keempat itu merupakan contoh ya. Nah, saya lanjutkan ya. Seperti yang pertama itu bermusyawarah menentukan tempat liburan keluarga. Itu merupakan contoh implementasi sikap yang sesuai sila keempat. Jadi kita bermusyawarah, jangan maunya sendiri. Aku maunya ke Baturaden, tapi ibu maunya ke Curug. Udah boleh kayak, aku nggak mau, kalau nggak ke Baturaden aku nggak mau. Gitu. Itu tidak boleh ya, karena kita harus mengutamakan musyawarah mufakat. Jadi menentukan apa yang baik kita ambil sebagai hasil finalnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menghargai pendapat teman saat diskusi kelompok. Nah, seperti yang Ibu sudah sampaikan di awal itu tadi, bahwa kita kalau sedang diskusi kelompok itu jangan diem saja atau hanya yang kerja itu 2 atau 3. Harus kerja semua, harus menyampaikan pendapat semua. Harus aktif. Kemudian yang ketiga yaitu ikut serta dalam musyawarah di lingkungan rumah. Misalnya kalau ada kegiatan 17 Agustus, kalian ikut kumpul warga, mau menentukan lomba apa ya yang mau dilaksanakan dan lain sebagainya. Jangan mengutamakan kemauan sendiri, tapi yang lain harus dihargai juga, pendapat yang lain harus dihargai juga. Seperti itu ya. Lanjut, sikap sesuai sila kelima. Sikap sesuai sila kelima, mengerjakan tugas rumah sesuai pembagian yang adil atau piket harian ya. Ini mencerminkan sila kelima itu keadilan sosial. Bagaimana kita mengerjakan tugas rumah itu sesuai pembagian yang adil. Misal teman-teman aku nanti kakak yang ngepel, jadi jangan ada yang kita cuma ngelapin jendela, tapi kakak itu tugasnya lebih banyak, sebenarnya aku mau ngepel, mencuci piring, cuci baju dan sebagainya. Itu udah boleh. Kita harus bersikap adil membagi pekerjaan rumah. Misalnya kita menyapu, ya kakak ngepel, kita mencuci piring, kakak melipat baju dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Ini juga mencerminkan sikap adil ya. Jadi jangan kalau selesai pembelajaran kalian ada tugas piket lari sendiri pulang, itu tidak boleh. Kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah disusun. Teman-teman sudah bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket, tapi setelah jadwal keluar kalian malah tidak mau bertanggung jawab melaksanakannya. Nah, itu tidak boleh, karena itu sangat tidak mencerminkan sikap Pancasila ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, menjaga fasilitas umum, misalnya taman, pos kamling, agar bisa dinikmati bersama. Nah, jadi kan misal nih kayak tadi bergotong royong, kita bergotong royong membuat, misalnya kita bergotong royong dengan teman-teman kelas untuk membuat pojok bacaan. Nah, jadi setelah pojok bacaan jadi, kita harus menjaganya bersama-sama, karena pojok bacaan itu ya kita bangun bersama, kita buat bersama. Kita tidak boleh yang kita tidak menjaganya, kita misalnya merusaknya dan lain sebagainya, padahal kita itu kan pojok bacaan bersama, tapi malah kita rusak, jadi tidak bisa dipakai lagi. Itu kan tidak mencerminkan sila kelima. Nah, selanjutnya yang barcode. Nah, setelah Ibu jelaskan nih, ada pertanyaan apa enggak? Kalian sudah paham belum? Ada, Bu. Apa? Ada atau tidak? Itu, Bu, Soekarno kan istrinya banyak. Ya. Nah, apa itu contoh yang baik? Kamu kelas 5, tapi kamu sudah paham seperti itu ya, Mas? Kamu diajarin siapa? Saya lempar lagi nih. Ayo, kamu tahu Soekarno itu istrinya banyak itu dari siapa sih? Siapa yang kasih tahu? Coba. Dava. Dava tahu dari siapa?
Dari nggak tahu, tanya Dava Bu. Kenapa Bu? Ya udah Fajal, tahu dari siapa? Kenapa Bu? Karena dia habis dari toilet. Duh, ayo Bagas, kamu jujur apa tidak itu? Jujur Bu. Tadi pertanyaanmu apa Bagas? Itu Bu. Soekarno istrinya 5. Ih banyak, Ya, kata Dava. apa ya? Itu coba Dapat tahu dari siapa? Bohong Bu, bohong. Itu Mas Bagas sering beli. Nah tuh, berarti Mas Bagas tahu dari siapa? Beda Yuk, Pak. menjadilah siswa yang Pancasila. Ayo, harus jujur, harus bisa menjawab. Sebelum Ibu menjawab nih, Ibu tanya dulu, kalian tahu dari siapa? Dari siapa Dap? Jadi kita ya sebagai siswa itu kita meneladanilah perilaku yang baik dari tokoh-tokoh Pancasila ya. Nah, jadi kan yang namanya manusia itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik, tidak tidak sepenuhnya manusia itu memiliki sifat yang sempurna baik, semuanya baik, tidak mungkin ada tidak mungkin ada dosa atau kesalahan dan lain sebagainya, tidak ada ya. Nah, jadi berkaitan dengan apa tadi pertanyaannya Mas Bagas tentang Insinyur Soekarno ya. Ya kita teladanilah sikap yang baik. Jadi Ibu tidak bisa semata-mata menjawab apakah banyak istri itu baik atau tidak. Ya yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah tokoh tersebut. Nah jadi ya yang tahu adalah tokoh tersebut. Jadi kita kan tidak mendapatkan informasi nih. Kenapa sih banyak istri dan sebagainya? Ya kita kan tidak kita tidak mungkin mencari tahu seluk-beluk kehidupan pribadi seorang. Ya kita teladanilah perilaku-perilaku yang baik yang sudah kelihatan, yang sudah terbuktikan. Seperti Insinyur Soekarno tadi kan kita teladani dari musyawarah mufakatnya misalnya saat merumuskan dasar negara. Nah itu kan sudah terbukti. Sudah terbukti bahwa itu adalah sikap yang baik. Kita teladanilah. Nah jadi jangan jangan kita mengambil informasi dari yang sudah yang belum jelas, yang kita sebenarnya sudahlah tidak tahu, sudahlah tidak usah mencari tahu sampai seluk-beluk seperti itu kan kehidupan pribadi seseorang. Kita teladanilah apa yang sudah terlihat saja, yang sudah sudah terbukti. Nah kalau itu kan tadi pertanyaan Mas Bagas itu kan ya Bu Guru juga tidak tahu lebih pasti ke kehidupan pribadinya Insinyur Soekarno itu seperti apa. Jadi ya jawaban Bu Guru adalah kita harus meneladani apa yang sudah terlihat saja. Yang baik kita ambil, kita teladani, yang tidak baik kita biarkan saja. Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap manusia itu ada yang baik tapi pasti dia pernah melakukan suatu tindakan yang kesalahan ya, yang salah seperti itu. Tidak mungkin manusia melakukan tindakan baik, dia baik selamanya, tidak mungkin. Pasti melakukan kesalahan. Seperti itu Mas Bagas. Ya, ada pertanyaan lagi atau enggak? Sudah paham apa belum? Cukup. Ada yang ingin bertanya? Sudah? Sudah, Bu. Kemudian itu ada barcode. Teman-teman bisa kan atau enggak itu buat karena kita waktunya 30 menit. Ini sudah berapa menit ya? Udah 34 menit. HP-nya buat Zoom, Bu. Dalam? HP-nya buat Zoom. Bisa share. Baik, berarti tampilkan saja itu Mbak Cinta minta tolong link yang Word wall itu dibuka saja. Kita kerjakan sama-sama karena kalian memang tidak memegang HP ya. Karena biasanya gen alpha ini pegang HP, tapi kalian tidak pegang HP berarti hebat.
Jangan pegang HP Pegang berarti ya. tapi kan buat Zoom, Bu. Ya, baik, tidak apa-apa. Kita akses melalui link, kita kerjaan sama-sama ya. Beliin HP, Bu. Halo? Beliin HP. Pin HP. Ya, beliin. Yang ini apa, Bu? Sebentar, Mbak. Bentar ya, di Iya. Ya, itu. Coba di start, Mbak. Ayo kita kerjakan sama-sama ya. Dibesarkan, Mbak, Cinta. Dibesarkan. Biar kelihatan tulisannya. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jadi itu ada di sebelah kanan ya, itu ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Itu sila pertama 2, 3, 4, 5. Kita isi ya, dengan pernyataan di sebelah kanan, di sebelah kiri ya, berarti di sebelah kiri. Nah, itu misalnya nih, yang pertama yang warna orange, membantu teman yang kesulitan mengambil pembelajaran. Itu sesuai dengan sila keberapa ya? Ada yang tahu? Sila ke berapa Membantu ya, teman Bu? kesulitan. Membantu teman. Berarti sila keberapa itu? Mencerminkan sikap sila keberapa? Sila ke? Sila ke tahu, Bu. Oh, kedua, Bu. Ya, coba diseret letakkan ke kotakan di sila kedua, Mbak. Nah, seperti itu cara mainnya ya. Ayo lanjut lagi. Apa itu? Ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan seperti donor darah. Sila keberapa berarti? Ikut kegiatan sosial. Itu berkaitan dengan keadilan loh. Berarti sila keberapa? 5. Sila kelima. Ya, coba kita seret ke sila kelima. Oke. Kemudian lanjut. Berbagi makanan atau jajanan dengan kakak atau adik. Secara merata berarti secara adil. 5, Bu. 5, Bu. Oke, coba kita seret ke 5. Oke, kemudian lanjut. Bermusyawarah saat akan mengadakan acara 17-an. Bermusyawarah. Keempat, Bu. 4, Bu. Oke, kita seret dulu ke 4. Coba. Lanjut. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Kerja bakti itu bergotong royong. Berarti sila keberapa? Keempat. 4. Coba kita seret ke sila keempat. Oke, lanjut. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Kira-kira sila keberapa ya? Sila kedua, Bu. Sila ke? Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal seperti Bu yang sudah katakan tadi. Kita sudah membuat jadwal, kita harus bertanggung jawab. Berarti sila ke? 2. Ketiga. Coba saja kita seret ke sila kedua. Kedua, Bu.
Ya, coba dicoret. Nah, lanjut. Menyayangi orang tua dan anggota keluarga. Ayo, tadi sila keberapa? 4. Kita coba seret ke sila ke berapa? Sila berapa teman-teman? Empat. Yo, seret coba. Kedua, apa keempat? Apa ya, keempat. Oke. 4. Makan malam bersama dengan keluarga. Tiga. Ke? 3, Ibu. Oke, coba. Kedua, Bu. Oke, coba seret ke sila kedua. Kemudian menghormat dan patuh pada orang tua. Sila keberapa? Ke Ketiga apa, Bu? Coba. Kita coba-coba saja ya. Takut salah, Bu. Gak apa-apa, salah itu jadikan sebagai pembelajaran. Jangan malu. Ya. Yuk lanjut. Sila ke-1, Bu. Ya, coba. Menerima keputusan orang tua dengan lapang dada. Ya, coba. Lanjut. Menjenguk tetangga yang sakit. 3, Bu. Oke, coba. Upacara bendera dengan khidmat. 1. Ya, coba. Tinggal sisa 1 itu. Ya, coba submit. Nah, itu jawabannya ya. Kan benar Tidak saya, Bu. apa-apa. Salah itu dijadikan sebagai pembelajaran. Tidak boleh putus asa. Kalian bisa mengerjakan lagi nanti. Ibu share linknya, nanti kalian bisa untuk bahan belajar ya. Ya, Bu. Baik. Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri saja ya pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum Ibu tutup? Oke, baik. Nah, Baik, Bu. jadi kasih ya teman-teman sudah aktif, hebat, sudah aktif dalam pembelajaran pagi hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, karena kita tadi memulai dengan doa, mari kita tutup dengan doa bersama juga ya. Doa dimulai.
Doa selesai. Nah, amin. Terima kasih teman-teman. Ibu akhiri. Selamat belajar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stop record.